Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pada ayat ini adalah tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dikuduskan, dibenarkan, diselamatkan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, kita bisa perhatikan itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ya, jadi kita bukan milik kita lagi, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sudah dibayar dengan lunas oleh Tuhan. Dalam Roma 6 ayat yang ke-22 juga dikatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Efesus 6 ayat 6 juga dikatakan, "Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah." Yang terakhir saya akan kutip Kolose 3 ayat 24, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Jadi jelas firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sudah semestinya, sudah seharusnya, sudah menjadi tanggung jawab kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita belajar dari ayat pokok kita di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.'" Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh kita menonjolkan keakuan kita atau menonjolkan keegoisan kita. Bahkan firman Tuhan katakan kita harus terus menyangkal diri kita, memikul salib kita dan mengikut Tuhan untuk dapat melakukan perintahnya, kehendaknya, firman-Nya di dalam kehidupan kita. Karena memang sebagai hamba-hamba Tuhan sudah semestinya, sudah seharusnya, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kalau kita baca dari ayat ini, dalam situasi, kondisi, keadaan kita apapun, kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, saya ambil satu contoh di dalam 1 Tesalonika
ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin orang yang kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu mudah, tetapi kalau kita harus berbuat baik kepada orang yang jahat atau mengasihi orang yang memusuhi kita atau yang membenci kita, ya, kita harus mengasihi orang yang membenci kita atau mendoakan orang yang menganiaya kita. Ini adalah suatu situasi, kondisi, keadaan yang begitu sulit Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi firman Allah memerintahkan kepada kita untuk tetap melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam situasi, kondisi, keadaan apapun di dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Ya, dalam ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, itu garis bawahi. Jadi bersukacita bukan ketika kita senang saja, tapi Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki untuk bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi jelas lewat ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan untuk tetap menghendaki perintahnya, kehendaknya, firman-Nya dalam situasi, kondisi, keadaan apapun di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi jelas bahwa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu adalah sudah semestinya, sudah seharusnya, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak ada yang hebat kalau kita bisa mengasihi musuh kita, kita mendoakan orang yang menganiaya kita, kalau kita tetap bersukacita dalam senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada yang hebat dalam hidup kita, tidak ada yang perlu kita banggakan atau sombongkan, karena itu sudah seharusnya, sudah semestinya, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat pokok kita, di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ya, jadi kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan yang semestinya, seharusnya, yang sudah menjadi tanggung jawab kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak berhak untuk mengharapkan terima kasih atau apalagi menuntut terima kasih dari Tuhan kita. Ya, justru sebaliknya, kita harus berterima kasih atau mengucap syukur kalau kita sudah dapat melakukan kehendak Tuhan, sudah dapat melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat 10 dikatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, ya, bahkan firman Tuhan mengajarkan kita akan berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, ya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, ya, karena apa yang kita lakukan itu memang sudah semestinya kita lakukan, sudah seharusnya kita lakukan, sudah menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dan firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memampukan kita, Tuhan sendiri dengan kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Ya, kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah lah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kita hanya sebagai alatnya Tuhan.
Kita hanya dipakai oleh Tuhan guna hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan, atau tidak perlu kita merasa hebat kalau sudah bisa melakukan hal-hal yang sudah kita baca di atas, ya. Itu adalah sudah semestinya, itu adalah sudah seharusnya, itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan berkata bahwa segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.